Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Faturiski dengan NRP 15 Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pertemuan 6 dari mata kuliah praktikum pemrograman mekatronika, yaitu mengenai Waybot. Nah, untuk di soalnya sendiri, yang pertama yaitu membuat program menggunakan Waybot gerakan untuk motor kanan. Masuk ke programnya di sini. Untuk yang pertama, pertama saya sudah membuat tulis Word-nya di sini dengan cara wizard, kemudian membuat project baru. Kemudian di sini juga saya sudah menambahkan robot IPAK menggunakan tanda tambah di sini. Kemudian kita pilih proto, lalu kita pilih si robotnya, yaitu robot di bagian Gisitronic, kemudian pilih IPAK, lalu add. Nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, di sini juga untuk menggerakkannya kita bisa menambahkan yang namanya controller robot. Di sini kita menggunakan bahasa C. Kemudian kita masuk ke bagian yang IDE Waybot. Kemudian kita buat sesuai dengan si keperluannya. Di sini saya membuatnya sesuai dengan nomornya aja, nomor 1 2 4 sama 5. Kemudian untuk memilih si controllernya, di sini kita bisa milih juga. Di sini select, misalnya mau pilih controller yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk bagian penjelasan programnya, pertama kita masukkan dulu si library yang dibutuhkan. Di sini ada robot, kemudian ada motor. Lalu sama seperti Arduino, di sini bagian mainnya kita inisialisasi dulu. Di sini untuk motor kanan saya namakan motor kanan juga, motor kanan. Nah, untuk dicari nama device-nya ini kita bisa lihat di klik kanan, lalu ke bagian view proto source, lalu kita cari yang namanya motor, robot motor. Nah, di sini nama tagnya itu right wheel motor. Nah, kemudian diubah biar lebih gampang jadi motor kanan. Lalu di sini untuk mengubah si motor set posisi, untuk mengubah si posisi dari motor kanannya itu. Kemudian untuk while untuk di time step-nya. Untuk menjalankannya tinggal diklik di sini aja. Nah, itu akan roda kanan itu akan, saya ulangi, roda di kanan ini akan maju ke arah sana. Jadi yang kirinya itu akan tetap diam, tapi yang kanannya itu bakal gerak. Jadi seakan-akan berbelok ke arah kanan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, itu buatlah robot berjalan pindah posisi dengan menjalankan motor di kiri dan kanan. Nah, kalau kiri dan kanannya jalan berarti robotnya itu nanti akan maju. Kita pilih dulu untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2-nya. Nah, jadi yang nomor 1 itu kan cuma satu doang, yang kanan doang. Nah, kalau yang nomor 2 ini yang kirinya juga dimajukan, jadi biar selaras maju searah. Mulai. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk si posisinya juga di sini udah berubah ya. Untuk kondisi awalnya itu kan 0, kemudian sudah ditranslasi atau dipindahkan. Nah, perpindahan jadi berubah nilainya. Itu untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 itu teori. Jelaskan apa itu aktuator. Jadi aktuator itu adalah perangkat mekanis untuk dapat menggerakkan dan mengontrol suatu mekanisme di sebuah sistem. Nah, jadi aktuator ini dapat menyebabkan komponen mekanis seperti misalnya ada tangan robot atau yang lainnya itu bergerak. Nah, kenapa bisa bergerak? Kenapa aktuator itu dapat menggerakkan si komponen mekanis itu? Soalnya si aktuator itu bakal mendapat input dari sensor. Nah, biasanya itu masukannya itu berupa besaran listrik. Nah, besaran listrik itu nantinya akan diubah menjadi suatu besaran fisik. Bisa itu berupa kekuatan, panas, gerakan, dan lain-lain. Nah, contoh dari aktuator itu adalah misalnya DC, lalu ada motor stepper, brushless DC, dan lain-lain. Simpelnya contohnya seperti yang sudah dicoba sebelumnya, itu ada motor DC misalnya. Di saat kita diberikan inputan berupa sinyal pulsa, nantinya si motor itu akan memberikan pergerakan gitu. Jadi si pergerakan itu yang nantinya akan menggerakkan si komponen yang lain itu dapat bergerak juga gitu.
Di sini ada contoh lainnya, ada relay, lalu ada piston, solenoid, lalu ada motor stepper, silinder pneumatik, lalu ada motor DC listrik. Lanjut ke nomor 4, yaitu buatlah program agar robot berjalan mundur. Nah, itu untuk sama seperti yang nomor 2, kalau 2 itu maju, yang 4 itu mundur. Untuk yang mundur itu yang diganti yaitu si nilai posisinya, yang asalnya positif jadi negatif. Ke nomor 4. Nah, di sini kita play. Nah, itu akan mundur ke belakang. Sini nilainya, jadi sini akan negatif ya si translasinya. Itu untuk yang nomor 4. Untuk nomor 5, buatlah program untuk maju dan belok ke kiri dan kanan. Untuk yang nomor 5 ini saya menambahkan juga keyboard sebagai inputnya. Nah, jadi misal kita menggunakan di sini pakai while switch gini. Jadi kalau case yang pertama itu, kalau misalnya button up ditekan, maka akan maju. Dan kalau button down ditekan, maka akan mundur. Nah, kalau button kanannya ditekan, maka akan si motor yang kanan akan bergerak, jadi belok ke kanan. Kalau yang kiri itu bakal si motor yang kirinya bergerak. Ubah kontrolnya ke nomor 5. Lebih jelas. Play. Nah, yang pertama itu untuk maju. Yang kalau button di sini juga ada statusnya, status kendaraannya di sini maju mundurnya. Kalau status kendaraannya mundur, berarti ini mundur, maju. Nah, untuk belok kanan kita klik arrow kanan, maka akan ke kanan. Si arah putaran sininya ya, bukan arah gerakan. Jadi ini arah putaran yang kanan ini. Kalau kita belok kiri, berarti motor yang kirinya yang bakal jalan. Ini yang kanan, kalau yang kirinya yang berarti yang ini yang kiri. Nah, ini yang kirinya akan berputar. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.